Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 51. Salam untuk Tuan Fate dari Umar. Apa kau puas? Kata-kata itu seakan sekilas petir yang menyambar kepala anjing gila dan anak buahnya. Mereka begitu ketakutan hingga hampir kencing di celana. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Anjing gila menatap anak buahnya yang berserakan di jalan dengan pandangan mata kosong. Masih berusaha bangkit dari syok. Seakan dia masih berada di ambang dunia mimpi. Satu orang pria meluluh lantakkan 20 lebih pria bersenjata. Dan khususnya, dia mematahkan lengan dan kaki semua orang tanpa terlewat di setiap pukulannya. Terlalu sulit dipercaya. Tes. Anjing gila basah kuyup oleh keringat yang bercucuran dari dahinya. Kelopak matanya terus berkedut liar melihat Lintang seolah dia sedang melihat monster. Dan bukan hanya dia yang merasa seperti itu. Di samping, keluarga Liana juga benar-benar tercengang. Lintang, kamu tahu seni bela diri. Bola mata Siswanto melotot hampir terjatuh dari rongganya. Dia sudah terbiasa menyaksikan film kungfu. Dan adegan yang barusan jelas-jelas keluar langsung dari adegan di film kungfu. Mendebarkan dan membuat adrenalinnya ikut berdesir. Sedangkan Liana dan Astrid hanya menelan ludah mereka. Pada saat ini, Astrid mengingat hari-hari lampau yang biasa dia jalani. Saat dia mengejek dan mempermalukan Lintang. Kemudian dia mengingat pemandangan di depannya. Tanpa sadar, punggungnya telah dibanjiri keringat. Sementara itu, Liana mendapati mulut kecilnya terkatup rapat tanpa sadar karena terkejut. Dia menatap Lintang dengan mata indahnya. Entah mengapa, Lintang yang terekam dalam pandangannya saat ini bukanlah suami pecundang yang telah dia kenal selama 3 tahun. Namun sebaliknya, dia adalah seorang iblis diktator yang memiliki kekuasaan absolut dan haus darah. Seorang iblis dengan kekejaman yang tidak mungkin bisa terbayangkan oleh pikirannya yang sederhana. Hanya saja pada saat ini, Lintang tidak menaruh rasa peduli entah orang-orang di sekitarnya terkejut, bingung, atau apapun itu. Dia memandang si pimpinan preman, anjing gila, sambil tersenyum dan berkata dengan nada bermain-main. Aku bersedia memberimu satu kesempatan ini. Mintalah bantuan sekarang. Bantuan. Bagus. Kata-kata Lintang terdengar seperti suara dering alarm yang membangunkan anjing gila dari tidurnya. Sebelumnya, dia sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal. Dia benar-benar lupa sesaat bahwa bosnya, yang baru saja dibebaskan dari penjara, sedang duduk di Land Rover itu bersama para pengawalnya. Memikirkan hal ini, dia segera merasa senang. Hahaha, terima kasih telah mengingatkanku. Tamatlah kau, bocah. Bosku pasti akan mencabut nyawamu atas tindakan lancangmu pada kami. Seolah-olah dia sedang terapung di lautan. Kemudian menemukan kapal penyelamat. Si anjing gila tertawa terbahak-bahak sebelum dia berteriak ke Land Rover yang sejak tadi tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Bos, cepatlah, tolong kami. Kami telah bertemu lawan yang sulit. Dia berteriak dengan suara yang sangat nyaring. Para pria kekar lainnya seperti tersadarkan karena mendengarnya. Mereka semua mulai serempak ikut berteriak. Di tengah-tengah riuhnya teriakan. Klik. Pintu mobil terbuka dan semua orang disambut dengan pemandangan 4 pria besar yang mengenakan jas keluar dari Land Rover. Keempat pria ini memiliki level yang sama sekali berbeda dari preman biasa. Mereka semua mengenakan kacamata hitam dan berdiri tegak, lurus seperti laras pistol. Dari melihat bentuk kapalan di tangan mereka, orang pasti dapat menebak bahwa mereka jelas adalah pensiunan tentara. Ketika keempat pria berjas besar ini turun dari mobil, mereka segera pindah ke kedua sisi pintu mobil. Kemudian, sosok lain keluar dari Land Rover. Orang itu adalah pria berbadan tegap dan berkepala botak. Seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur siang. Pria itu meregangkan tubuhnya saat dia keluar dari mobil sebelum menegur dengan kesal. Sungguh pecundang, membuatku maju untuk masalah kecil seperti itu. Anjing gila. Tak tahukah kau aku baru saja keluar dari penjara. Selesai bicara, pria botak itu berbalik. Dan baru ketika dia berbalik itulah, mereka bisa melihat dengan jelas siapa orang itu. Siswanto melompat dan hampir mengencingi celananya. Dia, bukankah dia? Tuan Umar, sosok yang paling menakutkan di seluruh wilayah utara kota.
Tuan Umar, baik Siswanto maupun Astrid merasakan kelopak mereka berkedut ketika memikirkan nama itu. Daerah tempat mereka tinggal, perumahan Lituania, terletak tepat di wilayah utara kota Jakarta. Bagaimana mungkin mereka belum pernah mendengar tentang sang iblis yang terkenal dengan sebutan Tuan Umar itu? Ada desas-desus bahwa pria ini memiliki lebih dari 20 nyawa terjatuh di tangannya. Dan bersama dengan Tuan Andi dari selatan kota, mereka berdua dikenal sebagai dua iblis besar dari kota Jakarta. Kabarnya, Tuan Umar bahkan lebih kuat dan menakutkan. Hanya dengan dia seorang, sendiri membawa sebilah pedang. Dia mengambil alih wilayah utara kota dengan memusnahkan atau mengusir kekuatan lain satu persatu. Jelas adanya, pria ini sudah lebih dari menakutkan. Ternyata dia tamat sudah. Lintang terjebak dalam masalah besar. Siswanto dan keluarganya merasa lemas karena ketakutan yang menjadi-jadi. Siswanto merasa seolah-olah bisa melihat Lintang menemui ajal di tangan Tuan Umar. Memikirkannya saja membuat kepalanya berputar dan dia hampir roboh ke tanah. Sekuat apapun Lintang, dia hanya melukai. Sedangkan Tuan Umar adalah seseorang yang menyerang untuk membunuh. Antara kedua orang itu, ingin dibandingkan saja tidak bisa. Saat ini, dengan hati merana penuh kecemasan, keluarga Liana ingin memberi tahu Lintang untuk segera melarikan diri. Namun, sebelum mereka berucap, "Bos, itu dia bajingannya. Cepat, bunuh dia. Dia telah berani melukai kami semua. Kau harus membunuh dia." Anjing gila berseru kepada Tuan Umar sekan dia adalah satu-satunya harapan. Tuan Umar sedikit tercengang. Mengalahkan kalian semua, lebih dari 20 orang. Jelas, dia tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat di wilayah kota Jakarta. Tuan Umar segera mengalihkan pandangannya dengan sorotan mata mengancam. Menatap langsung pada orang yang dibicarakan. Namun, ketika matanya tertuju pada wajah tersenyum Lintang, duar, dia merasa seakan kepalanya tersambar petir. Membuat tubuhnya menegang dan wajahnya pucat pasi seakan tidak ada darah mengalir di sana. Dia, pada saat ini, Tuan Umar tidak bisa menahan pikirannya yang ingin membuatnya ingat kepada adegan-adegan yang terjadi di dalam penjara. Berdarah, gila, setan ini, bos. Cepatlah, balaskan dendam kami. Anjing gila terus saja berteriak, tidak menyadari kejanggalan sikap bosnya. Dan mendengarkan kata-katanya, Tuan Umar hanya bisa menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengangguk dan berkata, "Baiklah. Akan kubalaskan dendam kalian." Dia pun membungkuk mengambil sebuah tongkat bisbol yang tergeletak. Kemudian berjalan dengan laga ingin membuat Lintang merasa takut. Tuk-tuk-tuk. Setiap langkah yang diambilnya sangatlah mantap dan kuat. Dan dalam setiap langkah, senyuman yang tersungging di wajah anjing gila bergerak semakin lebar. Sedangkan wajah keluarga Liana semakin memucat. "Hahaha, bocah. Apa kau takut sekarang? Kau tidak akan pernah mengira bahwa bosku adalah Tuan Umar, kan?" Senyuman anjing gila terlihat semakin menggila dan syarat pikiran jahat. Dia mengulurkan lengannya yang masih berfungsi dan menuding ke arah Lintang sambil berkata dengan senyum buas, "Sebentar lagi, bosku akan mematahkan kedua kaki dan lenganmu. Kemudian dia akan menghancurkanmu." Setiap kata yang terucap dipenuhi dengan kebencian. Dan semakin dia bicara, semakin besar ketakutan Liana dan keluarganya. Namun, kemudian, krak, suara keras seperti sesuatu yang pecah bergema di udara. Dalam sekejap, memotong kata-kata anjing gila. Matanya melebar menyaksikan lengan yang dia gunakan untuk menuding Lintang tiba-tiba patah dengan sendirinya. Gelombang besar rasa sakit membanjiri setiap sarafnya dan seluruh tubuhnya gemetar membendung kesakitan yang dia alami. Yang sangat sulit dipercaya adalah bahwa lengannya patah, karena Tuan Umar. Apa yang terjadi di sini? Bos, kenapa kau memukulku? Kau seharusnya menghajar bocah itu. Dia yang tadi melukai kami. Yang seharusnya kau beri pelajaran itu dia. Anjing gila benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tak pernah terpikir sekalipun bahwa yang bosnya bilang tentang membalas dendam adalah mematahkan lengannya. Apa-apaan. Dan bukan hanya dia. Keluarga Liana juga kesulitan mencerna apa yang mereka saksikan sejak tadi. Jelas mereka tidak menduga sama sekali Tuan Umar yang terkenal itu akan mematahkan lengan bawahannya sendiri. Namun tidak hanya itu.
Kenapa aku memukulmu? Tuan Umar membentak marah sambil menyeka darah yang tertinggal di tongkat bisbol yang dia bawa. Bangsat. Karena kau bukan manusia. Beraninya kau menggertak orang-orang yang tidak bersalah. Dan yang ingin kulakukan adalah menghajar pengganggu. Seperti kau. Tuan Umar pun mengayunkan tongkat bisbol ke tubuh anak buahnya itu lagi. Lagi dan lagi. Semua orang ternganga dibuatnya. Tidak hanya anjing gila sendiri. Tetapi juga keluarga Liana sama-sama tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Menghajar pengganggu seperti kau. Apa kau bercanda? Ketika anggota keluarga Barma merasa sudut bibir mereka berkedut. Mereka tahu betul bahwa pengganggu yang paling besar, kuat, dan terkenal yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuan Umar sendiri. Kenapa dia berlagak sok benar di sini? Rasanya seperti matahari terbit dari barat. Namun, apa yang akan mereka saksikan bukanlah guncangan yang paling dahsyat. Mereka melihat Tuan Umar yang telah selesai menghajar anjing gila, melemparkan tongkat bisbol yang penuh berlumuran darah. Kemudian, aura ganasnya seakan menghilang diterbangkan angin dan digantikan dengan senyuman yang menyenangkan. Dia berjalan menuju Lintang dan mengangguk padanya. Pinggang setengah ditekuk dalam posisi hormat. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Salam untuk Tuan Fed dari Umar."